أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ya ma'al muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di forum ini yang harapannya semoga Allah beri manfaat dari ini semua untuk kita dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali tafsir masih terhadap surat At-Takatsur. Saya baca kembali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya engkau benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. At-Takatsur ayat 1 sampai ayat ke-8. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita sudah mulai mempelajari tafsir untuk ayat yang pertama di pertemuan yang telah lalu. Kita juga sebutkan keterangan dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan dia juga membawakan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan beberapa riwayat dari Imam Ahmad yang menjelaskan tentang tafsiran ayat yang pertama. Kita akan lanjutkan tafsiran untuk ayat yang kedua di malam hari ini, dan kita udah mulai sebenarnya beberapa penjelasan untuk ayat yang kedua ini di pertemuan yang lalu. Dan saya akan mengambil penjelasan untuk ayat-ayat selanjutnya ini di sejumlah kitab-kitab tafsir selain tafsir Ibnu Katsir. Di antaranya kitab tafsir Juz' Amma wa Ahkamuhu wa Fawaiduh. Tafsir Juz 30,
hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran darinya. Ayat yang kedua, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman hatta zurtumul maqabir. Hingga kalian akan ziarah ke pekuburan. Telah kita pelajari penafsiran para ulama dari kalimat pada ayat yang kedua ini, diantaranya bahwa yang dicela adalah mereka yang bermegah-megahan, hidup bergaya kemewahan atau bergaya hidup mewah gitu ya, yang menjadi karakter seseorang sampai matinya, terus menerus begitu. Artinya kalau seseorang dia mungkin saja memperlihatkan gaya hidup mewah, tapi setelah itu dia tinggalkan, apalagi dia bertobat, maka tidak masuk dalam ayat ini. Karena Allah menggunakan kata sambung dari ayat pertama ke ayat kedua dengan hatta. Hatta ini sesuatu yang terus menerus sampai ke titik akhir. Makanya dalam surat Al-Qadar Allah menyebut dengan hatta. Hatta matla'il fajar. Hingga terbitnya fajar. Ya, hingga apa ini? Hingga keberkahan malam itu dari awalnya sampai terbitnya fajar. Jadi hatta itu berfungsi untuk menunjukkan lil ghayah, sesuatu yang terus menerus sampai tujuan. Kemudian faedah yang lain kita telah pelajari juga kenapa Allah menggunakan kata zurtum. Zurtum ini dari kata ziarah, sampai kalian mengunjungi. Allah menggunakan kata kerja mengunjungi. Apa pelajarannya? Menunjukkan pelajaran apa? Bahwa kubur hanyalah tempat persinggahan. Ya. Itu faedah atau pelajaran dari kalimat dengan kata kerja zurtum, yang artinya kalian akan mengunjungi. Karena kata para ulama tidaklah sesuatu dikatakan ziarah atau mengunjungi kecuali pasti akan ditinggalkan. Itu namanya kata mengunjungi. Maka di sini Allah ingin menjelaskan, kubur itu bukanlah tempat akhir kalian. Kalian akan datang kuburan dan kalian akan meninggalkannya. Karena memang tempat akhir kita adalah negeri akhirat. Kemudian pelajaran selanjutnya masih terhadap ayat yang kedua ini, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa dalam ayat yang kedua ini dari kalimat hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk atau mengunjungi, mendatangi ke pekuburan, ini menjelaskan dua permasalahan pokok dalam agama. Dan dua permasalahan pokok ini termasuk permasalahan dasar dalam akidah, terkait dengan rukun iman bahkan. Yang pertama, ayat kedua ini menjelaskan tentang keimanan kita terhadap alam kubur. Yang kedua, ayat yang kedua ini juga menjelaskan kepada kita tentang peristiwa al-ba'ats, kebangkitan, berbangkit dari kematian. Ini pelajaran yang bisa dipetik dari ayat yang kedua ini, sebagaimana diterangkan para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat sampai kalian mengunjungi, mendatangi kuburan. Allah menyebut al-maqabir, pekuburan. Ya. Ini menjelaskan tentang alam kubur. Alam kubur. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini pelajaran pertama terkait dengan hal ini yang ingin saya jelaskan. Keimanan kita terhadap alam kubur. Salah satu alam yang pasti dilewati setiap orang dalam kehidupannya. Ya. Kita manusia ini, hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, itu melewati 4 alam. Melewati 4 alam. Alam yang pertama disebut dengan alam rahim. Alam rahim. Itulah
janin yang ada di perut seorang ibu. Karena janin di dalam rahim perut seorang ibu yang telah berusia 4 bulan itu ditiupkan ruh. Dia telah hidup itu. Makanya kalau bayi atau janin yang meninggal usianya di atas 4 bulan, maka diselenggarakan layaknya jenazah. Dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Alam janin, alam rahim. Yang kedua, alam dunia. Ini yang sekarang kita berada di saat ini. Ini alam dunia ini. Kita sedang berada di fase kedua nih. Alam kedua. Setelah alam kedua, ini dia yang kita bahas, alam kubur. Alam kubur. Setelah alam kubur, itulah alam akhirat. Alam akhirat yang terakhir, karena itulah muara kita. 3 sebelumnya hanya lewat saja, sesaat sementara. Termasuk dunia ini. Hanya sesaat, hanya sementara. Ya. Tidak ada yang abadi. Yang abadi hanya alam akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Nah, ayat kedua ini menyinggung alam yang kedua, alam yang ketiga, yaitu alam kubur. Alam kubur, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, adalah alam tempat beradanya manusia dan jin setelah kematian. Yang kita semua tanpa terkecuali, saya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pasti akan mendatangi alam kubur. Mau tidak mau, siap atau tidak siap. Sehat atau sakit, tua atau muda. Kita semua pasti akan mendatangi alam kubur. Nah, di alam kubur Bapak Ibu yang saya muliakan, ini termasuk keimanan yang harus kita yakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Bahwa di alam kubur hanya ada dua keadaan. Keadaan yang penuh dengan kenikmatan atau keadaan yang penuh dengan azab. Tidak ada selebih dari itu. Hanya ada dua. Di alam kubur itu hanya ada dua keadaan. Keadaan penuh dengan kenikmatan atau keadaannya penuh dengan apa? Azab. Maka ini adalah dalil dari sekian banyak dalil. Dari ayat, ini surat At-Takatsur ini ayat kedua. Hadis banyak sekali yang menunjukkan akan kepastian tanpa ada keraguan sedikit pun akan adanya alam kubur. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, karena pembicaraannya adalah alam kubur yang artinya berbeda dengan alam dunia. 4 alam tadi kan dibedakan menjadi 4 karena memiliki perbedaan masing-masing. Setiap penghuninya nggak bisa berpindah alam. Kecuali sudah menjadi penghuninya. Nggak mungkin dia berpindah alam, lalu dia kembali ke alam awalnya. Nggak bisa. Masing-masing dengan penghuninya. Alam rahim, itulah janin. Kalau sudah meninggalkan alam rahim, nggak akan pernah kembali. Alam dunia demikian. Kita yang hidup ini. Kalau sudah meninggalkan dunia, nggak akan pernah kembali. Kemudian alam apa? Alam kubur. Juga ada penghuninya. Alam akhirat dan demikian. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, karena adanya 4 alam tadi yang saya tegaskan, dan tidaklah sama penghuninya satu dengan yang lain, artinya tidak akan kembali, maka kita tidak akan pernah berbicara tentang hakikat antara alam ini, karena kita bukan penghuninya. Maka bagi seorang mukmin atau mukminah, hanya menggunakan keimanan, titik, tidak ada akal bermain. Tidak ada akal, tidak ada tempat dan ruang untuk akal. Untuk mengekspresikan, mengilustrasikan alam-alam tersebut. Tidak bisa. Karena kita bukan penghuninya. Kita hanya menjelaskan sesuai dengan dalil-dalil dan keterangan. Tidak bisa lebih dari itu. Termasuk alam kubur. Jadi kalau kita berbicara tentang alam kubur, hanya bisa dengan dalil. Tidak bisa lebih dari itu. Tidak bisa lebih dari itu. Maka jangan memaksakan diri untuk mengetahui hakikat alam kubur. Ada sebagian orang
memaksa-maksakan diri untuk mengetahui bagaimana sih hakikatnya alam kubur itu, akhirnya memasukkan alat perekam. Ya, dimasukkan alat perekam. Ya nggak akan ketemu apa yang Anda inginkan. Kalau mau tahu asli dan hakikatnya, mati aja dulu. Betul tidak? Betul nggak? Iya, Anda berpindah dulu alam ke sana dulu dengan cara mati. Kalau bisa balik ya syukur, kalau enggak ya sudah. Betul tidak? Enggak akan pernah bisa kita mengetahui bagaimana hakikat alam kubur karena kita bukan penghuninya. Mau buka itu kuburan, benar nggak sih ada malaikat yang datang? Nggak akan ketemu karena beda alam. Nggak akan ketemu. Maka seorang mukmin hanya menggunakan keimanan, faktor keimanan aja. Nggak ada akal di sini. Kalau akal diberi ruang, akan terjadi kontradiksi. Syaitan masuk, rusak iman kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini termasuk yang dijadikan sebagai bahan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak keimanan kaum muslimin dalam masalah alam kubur. Dibuatlah tontonan-tontonan, ya, alam kubur itu penghuninya bisa bangkit. Gimana ceritanya? Pocong bisa bangkit. Ya, kalau masih ada di antara kita yang percaya itu luar biasa. Ya, luar biasa apa nih? Ya, luar biasa nggak menggunakan akal sehatnya. Pocong loh, yang tangannya diikat loh, ditanam ke dalam tanah yang kurang lebih semeter lebih dari atas permukaan bumi. Gimana caranya dia buka tanah? Itu akal sehat kalau bermain. Keluar dari kuburnya dalam keadaan lengkap, pocongnya masih utuh. Kafannya masih utuh, masih terikat. Gimana ceritanya? Coba tanya sama pocong. Gimana Anda keluar? Cari tahu. Nah, kalau ada yang percaya, yang seperti ini, rusak. Karena memang ini diantara orang-orang yang ya jahil terhadap agama, merusak akidah kaum muslimin. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, termasuklah permasalahan mati suri. Mati suri itu tidak bisa dibenarkan secara akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal itu sebuah kepastian. Likulli qaumin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang ada ajal yang telah Allah tetapkan. Kalau ajalnya tiba, nggak bisa ditunda walaupun sesaat, nggak bisa disegerakan walaupun sesaat. Kalau ada nih yang kelihatannya dia katanya mati, lalu hidup lagi, maka tim medis menjawab, itu bukan mati yang sesungguhnya. Karena secara medis, orang itu bisa jantungnya tidak berdetak beberapa saat. Itu ada sebagian orang yang seperti itu. Maka kalau secara syariat, itu berarti dia belum mati. Kalau dia mati dengan sebenarnya, dia akan bisa kembali ke alam dunia. Akan bisa. Dia udah berada di alam kubur. Kemudian terkait dengan alam kubur, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, bahwa berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, ini ayat yang kita baca di surat At-Takatsur ayat kedua, yang menetapkan adanya alam kubur, bahwa alam kubur itulah alam di mana tempat ruhnya manusia setelah meninggalkan jasad. Tempat ruhnya manusia setelah meninggalkan jasad. Yang pada umumnya dengan peristiwa kematian. Lalu dikuburkan. Itu hanya proses umum. Hanya proses umum. Bukan eksekusi bahwa pasti dengan cara itu, kalau nggak dengan cara itu, maka nggak alam kubur. Itu nggak. Bahwa alam kubur itulah alam di mana tempatnya ruh manusia setelah meninggalkan jasadnya. Ruh manusia setelah meninggalkan jasadnya. Bukan artinya kalau yang nggak meninggal dengan cara yang wajar nggak di alam kubur. Semua yang telah meninggal dengan proses apapun, terbakar, tercincang, dimakan binatang buas, dimutilasi, itu ruhnya berarti telah meninggalkan jasadnya. Nah, ruhnya di mana? Ke alam kubur. Di alam kuburlah akan melalui segala peristiwa yang Allah telah tetapkan, peristiwa terjadi di alam kubur. Termasuklah datang kepada dia dua malaikat Munkar dan Nakir. Termasuklah dia akan mengalami kalau bukan nikmat pasti azab.
Pasti semua mengalami. Peristiwa cara kematian itu bisa beda. Tapi kepastian ruhnya di alam kubur pasti tidak diragukan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, keimanan terhadap alam kubur ini adalah sebuah kepastian. Makanya termasuk dalil akan menetapkan adanya alam kubur ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dalil yang beliau tunjukkan akan hal ini adalah beliau memerintahkan kita untuk berdoa setiap sebelum salam di semua sholat kita tanpa terkecuali. Sholat wajib, sholat sunnah, apapun itu yang ada tasyahud akhirnya. Berarti tidak termasuk sholat jenazah. Semua sholat sebelum salam Nabi ajarkan, Nabi suruh kita untuk membaca doa memohon perlindungan dari 4 perkara. Makanya sejumlah ulama ahli fikih memasukkan doa sebelum salam dengan meminta perlindungan dari 4 ini hukumnya wajib dalam sholat. Termasuk yang diwajibkan dalam sholat. Hafal doanya, hadirin? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Dari 4 ini. Kalau ada di antara hadirin yang belum hafal, silakan dihafal. Ini penting sekali. Kalau Nabi aja nggak pernah meninggalkan, saya tegaskan, Nabi nggak pernah meninggalkan doa ini. Makanya ulama mengatakan wajib hukumnya, karena Nabi nggak pernah meninggalkannya. Setiap sebelum salam, di semua sholat beliau, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, selalu baca doa ini. Maka layak sekali untuk kita hafalkan. Mudah kok Bapak Ibu. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur. Ini bahasan kita, azab kubur. Dan dari fitnah kejelekan dalam kehidupan ini. Dan dari kejelekan fitnah masihid dajjal. 4 yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya yang layaknya dibaca setiap sebelum salam. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dan dalam hadis yang lain, ini juga untuk semakin memantapkan kita akan alam kubur ini. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur itu merupakan tempat persinggahan pertama kita menuju negeri akhirat. Lalu kata Nabi, faman naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Wa ma lam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Barang siapa di alam kuburnya dia selamat, maka peristiwa demi peristiwa yang akan dia jumpai setelah alam kubur akan lebih mudah, lebih gampang baginya. Dan kalau yang mendapatkan di alam kubur dia nggak selamat, maka peristiwa demi peristiwa setelahnya kelak di akhirat akan lebih mengerikan lagi. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, mari kita permantap keimanan kita terhadap alam kubur, dan hendaknya menjadi motivasi untuk kita agar menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa menjadi sebab mendapat azab di alam kubur. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan azab di alam kubur termasuk yang dibahas di surat At-Takatsur ini. Hidup dengan gaya bermegah-megahan. Ya. Gaya hidup bermewah-mewahan. Apalagi suka namimah, suka ngadu domba. Apalagi ada satu hal yang kebanyakan kita, Nabi telah menjelaskan, kebanyakan orang menganggapnya sepele. Padahal di sisi Allah sangat besar dan menyebabkan dapat azab di alam kubur. Tahu itu apa? Hah?
tidak menjaga percikan najis ketika buang air. Hadisnya sebenarnya mengandung dua penafsiran dan dua penafsiran ini benar. Sebab dengan menggunakan dua fiil yang berbeda. La yastabri, yastabri, kemudian la yastatir min baulihi. Orang itu tidak yastabri. Yastabri ini tidak menjaga diri dari percikan air kencingnya, najisnya. Dia acuh aja. Ya. Yang kedua, dia la yastatir. Yastatir adalah dia tidak menutup kemaluannya, menutup auratnya ketika buang air. Dua-dua ini sahih dan dua-duanya diancam azab kubur. Ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ketika kita buang hajat, pastikan pakaian dan badan kita tidak terkena percikan najis. Kalau kena, langsung bersihkan. Sepele memang, tapi azab kubur. Ketika kita buang hajat, pastikan tertutup dari pandangan manusia. Makanya saya sarankan, kalau di mana-mana saya ngisi, kalau kita buang air di tempat umum, jangan pilih urinoir. Urinoir tahu? Yang berdiri itu, yang tidak tertutup itu potensinya terlihat. Ya. Maka kalau bisa pilih yang tertutup, kalau bisa. Kalau seandainya memang pilih-pilih yang urinoir, pastikan aman, tidak terlihat kehormatannya. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan terkait dengan alam kubur. Baik. Yang kedua tadi, dari ayat yang kedua ini adalah tentang keimanan terhadap hari berbangkit. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi pekuburan. Artinya hanya sesaat kalian berada di kuburan itu. Akan tiba masanya kalian akan meninggalkan kuburan kalian. Meninggalkan kuburan itulah peristiwa berbangkit. Peristiwa berbangkit. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, hanya inilah dalam pembahasan syariat adanya peristiwa berbangkit dari kubur. Bukan karena ingin balas dendam. Ya, sebagaimana di televisi-televisi bangkit dari alam kubur karena ingin balas dendam. Ya. Atau karena dizolimi bangkit dari alam kubur. Enggak ada itu dalam agama. Ya. Dan berbangkit dari alam kubur ini seluruh yang meninggal. Dikatakan alam kubur karena al-hukmu alal ghalabah. Karena kebanyakan orang mati dikubur. Tapi bukan hanya orang dikubur. Semua yang mati, sebagaimana tadi telah saya jelaskan. Semua yang telah berpisah ruh dengan jasadnya, itu akan kembali ruhnya ke jasadnya. Sempurna. Bangkit untuk berkumpul di padang mahsyar. Seluruh manusia dari awal penciptaan sampai akhir, dari ujung barat sampai timur, utara sampai selatan. Termasuklah saya dan bapak-bapak serta ibu-ibu. Semoga Allah memberi keselamatan untuk kita semuanya. Baik. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla sawfa ta'lamun." Allah berfirman yang artinya janganlah begitu. Sawfa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Kalla, ini kata para ulama, harfun waradu'un wa zajarun. Kala ini adalah kalimat dalam bahasa Arab yang fungsinya celaan dan penegasan untuk tidak melakukan sesuatu. Kala, jangan sekali-kali seperti itu. Kala, kalau larangan sederhana hanya dengan la saja. La, jangan, la. Tapi ketika ditambah huruf ka menjadi kala, itu penegasan. Betul-betul jangan seperti itu. Kalau ada orang Arab nih bilang sama kita minta izin, boleh nggak nih saya begini-begini. Dia bilang kala, oh berarti dia marah itu. Beda kalau dia mengatakan la, itu masih bisa nego. Tapi dia udah bilang kala, jangan nego. Makin marah dia. Itulah kala. Allah menyebut kala. Kala maksudnya kembali kepada
sifat-sifat yang Allah sebut di ayat sebelumnya 1 dan 2, yaitu tentang gaya hidup bermegah-megahan. Jangan sekali-kali seperti itu. Jangan sekali-kali hidup dengan gaya bermewah-mewahan. Jangan sekali-kali seperti itu. Kalau di sini kembali ke itu. Saufa ta'lamun, karena kalian pasti akan mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala berhenti. Pindah ke ayat selanjutnya. Menunjukkan kalimat ini adalah kalimat yang mengundang perhatian. Karena kita kalau diberitahu sama orang, kamu pasti tahu. Membuat kita kan semakin apa? Ingin tahu. Apa yang ingin diinginkan? Kamu akan tahu. Tahu apa nih? Nah, begitu Allah Jalla wa'ala menggunakan kalimatnya. Kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali seperti itu. Karena kalian pasti akan mengetahui. Titik. Berpindah ke ayat setelahnya. Allah firman, "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Ternyata ayat setelahnya Allah tegaskan kembali dengan kalimat yang sama. Kemudian sekali-kali jangan seperti itu. Karena kalian pasti akan tahu. Kalau kita cermati dengan sekilas, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima itu sama poinnya. 3, 4, 5 itu sama poinnya. Tapi ungkapan bahasanya beda. Kalau pada ayat yang ketiga baru penekanan. Pada yang keempat betul-betul ditekankan lagi. Ayat kelima lebih-lebih lagi ditekankan. Tapi poinnya sama. Coba kita perhatikan penjelasan para ulama ahli tafsir untuk ayat yang ketiga. Pertama kita lihat dulu ayat ketiga. Allah firman, "Kalla saufa ta'lamun." Harfun rada'un wa zajarun. Ay irtadda'u wa zajaru anit takatsur wa tasyaghul bid dunya. Huruf celaan dan penegasan. Maksud dari kalimat ini adalah agar kalian betul-betul tinggalkan. Agar kalian jangan sampai tercela, binasa, anit takatsur, gara-gara hidup dengan gaya bermegah-megahan itu. Wa tasyaghul, dan dari gara-gara kalian tenggelam sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini fenomena untuk kita semua ya. Sebagaimana di pertemuan yang lalu saya telah ingatkan. Surat At-Takatsur ini adalah surat yang bisa menjadi nasihat untuk kita semua tanpa terkecuali. Kita semua tanpa terkecuali. Supaya kita tidak terlalaikan dengan berbagai macam aktivitas keduniawian kita. Ya. Saufa ta'lamun sawa'a aqibah Allahu wa takatsur ba'dal maut wa hada indar lahum wa tahdid. Su'a aqibatil lahwi wa takatsuri ba'dal maut. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui betapa buruknya akibat dan dampak dari hidup berlebih-lebihan atau bergaya mewah-mewahan itu setelah kematian kalian. Wahada indar, maka ayat ketiga ini mengandung peringatan dan ancaman. Lanjut ke ayat selanjutnya. Allah firman, "Tsumma kalla saufa ta'lamun." Kemudian janganlah sekali-kali seperti itu. Kalian pasti akan mengetahui. Kata para ulama, tahdidun ba'da tahdid. Kalimat pada ayat yang keempat ini juga ancaman setelah ayat ketiga yang juga ancaman. Ancaman demi ancaman. Wa huwa ablagh minal awwal limaji'i tsumma. Pada ayat yang keempat ini ablagh, lebih lagi ancamannya dari ayat sebelumnya karena menggunakan kata tsumma. Adalah ala taraqi. Tsumma ini menunjukkan ya akan ancaman yang sungguh sangat luar biasa. Kemudian
betul-betul kalian akan mengetahui. Ya. Jadi saya ilustrasikan mimbab dalam rangka agar mudah dipahami. Bukan dalam rangka tamsil apalagi tasbih. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi dan saya beri dulu disclaimer. Saya akan berikan ilustrasi bukan berarti saya menyamakan makhluk dengan Allah, tidak sama sekali. Tapi agar mudah dipahami. Ya, ini namanya mimbab takribul faham. Rasulullah melakukan itu. Ketika Rasulullah ingin menjelaskan bahwa kita semua akan menghadap Allah dan kita semua akan melihat Allah kelak di akhir akhirat seperti bulan purnama ini yang terlihat oleh kalian semuanya tanpa ada penghalang. Nabi bukan menyerupakan Allah dengan bulan, bukan. Tapi Nabi ingin menjelaskan bahwa kita akan melihat Allah tidak ada penghalang dimanapun, kapanpun, di setiap kita, di mana posisinya pasti akan melihat sebagaimana kita bisa melihat bulan dimanapun posisi kita. Tidak ada penghalang. Berarti yang Rasulullah jelaskan adalah ilustrasi agar bisa memahami bagaimana kita bisa melihat Allah itu nanti pada hari kiamat. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Nah, begitu juga yang ingin saya jelaskan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ancaman 2 kali. Dan ancamannya kan di 2 ayat ini Allah nggak menyebut apa. Kecuali nanti pada ayat ke-5 dan ke-6. Ke-6 sih di ayat tentang neraka jahim itu. Jadi seperti orang tua. Orang tua yang marah sama anaknya. Kalau anaknya bikin ulah, maka orang tua ketika negur mengatakan begini, "Nak, jangan lakukan itu." Si anak ngeyel. Dia melakukan itu. Maka sang ayah, orang tua marah. Pasti marahnya kan bertingkat dari sebelumnya. Nah, marahnya untuk yang selanjutnya ini dia bisa aja mengatakan dengan kalimat ancaman. Nah, awas ya. Jangan ulang itu. Sudah azan? Hah? Baik. Ketika anak ternyata masih mengulangi, maka lihat pasti sang ayah raut mukanya memerah, ekspresinya mungkin berubah dan ancamannya pun akan keluar lebih dahsyat walaupun kalimatnya mungkin sama. Nah, awas ya. Awas, awas. Nah, begitu. Saya tanya nih, untuk ancaman sang ayah yang ini dengan sebelumnya mana yang lebih mengerikan? Yang mana nih? Yang terakhir. Ya kan? Sang anak mungkin akan khawatir, oh ini bisa macam-macam nih yang terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika Allah Jalla wa'ala menggunakan kalimat ancaman, jangan sekali-kali seperti itu. Kalian akan mengetahui. Diulangi lagi oleh Allah. Kemudian jangan sekali-kali seperti itu. Kalian akan mengetahui. Ancaman demi ancaman. Untuk kita betul-betul memperhatikan hal ini. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita malam hari ini. Karena waktu membatasi, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya. Maka saya cukupkan pertemuan kita malam hari ini sampai di sini, sampai ayat ke-3 ya. Ke-4. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ayat yang ke-5. Insyaallah taala, semoga Allah memanjangkan umur kita semua dalam kebaikan. Sebelum saya tutup, dari bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semua, bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau masukan atau kritikan atau hal yang perlu didiskusikan, saya persilakan. Ada? Ya, silakan Pak Badrun. Terima kasih. Ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan alam kubur. Bagaimana kita ketahui bahwa manusia itu terdiri dari jasad, kemudian di dalamnya ada ruh atau nurullah, nur Muhammad, dan nur
pada saat kematian datang, uh, ruh atau Nurullah Muhammad itu kembali ke asalnya, yaitu ke Allah. Kemudian jasad itu terpisah, dia di kembali ke asalnya, yaitu di tanah dan dikubur secara fisik. Pertanyaan saya, di mana letak alam kubur yang Ustaz jelaskan tadi? Apakah di tempat jasad itu dimakamkan atau di tempat lain? Kemudian apa benar di dalam alam kubur itu ada apa tadi siksa kubur? Ini sampai saat ini saya belum paham di alam kubur ada siksa, ada azab. Mohon dijelaskan dalam hal ini. Terima kasih. Baik, Masya Allah ya. Saya kaget ternyata beliau masih meragukan azab kubur. Saya sangat kaget ini, sangat shock ini. Masih ada di antara kita yang meragukan azab kubur. Ini bahaya sebenarnya. Baik Pak Badrut, sebelumnya saya mohon maaf. Suara saya terdengar ya Pak Badrut? Pak Badrut, suara saya terdengar ya? Baik, pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya ingin klarifikasi dulu. Bila dikatakan pada kita itu ada nur Allah, nur Muhammad, itu saya sampai sekarang nggak pernah tahu di mana dasarnya. Kalau dikatakan pada diri hamba itu ada nur Allah, nur Muhammad, nah ini saya nggak tahu. Jadi saya ingin klarifikasi itu di mana dasarnya. Yang saya pelajari bahwa manusia itu hanya ada ruh yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada jasad manusia. Ruh. Ya, saya tidak pernah tahu ada pembahasan adanya nur Allah, nur Muhammad. Ya ini karena kedangkalan ilmu saya, makanya saya pengen tahu di mana dasarnya itu. Adakah ayat atau hadis yang menjelaskan hal tersebut? Yang kedua, langsung ke poin pertanyaan Pak Badrul. Azab kubur Pak, dalilnya pertama tadi setelah saya jelaskan. Rasulullah sampai berdoa loh. Rasulullah sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Itu hadisnya sahih Pak Badrul. Hadis riwayat Imam Bukhari. Otomatis Nabi menetapkan ada apa? Azab kubur. Hadis yang lebih tegas lagi, hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi dari sejumlah sahabat, di antaranya sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi pernah mengantarkan seorang jenazah di kalangan Ansor. Ketika di kuburan lagi digalikan, maka Nabi dan para sahabatnya menunggu itu. Lalu Nabi ceramah. Nah, Nabi menjelaskan hal-hal yang dihadapi setiap orang yang telah meninggal. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Nah, yang mendapatkan azab ini kata Nabi karena nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat. 3 pertanyaan. Pertanyaannya adalah man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Malaikat mungkar dan nangkir kata Nabi akan datang kepada setiap kalian di alam kuburnya lalu bertanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Nah, yang nggak bisa menjawab kata Nabi dipukul oleh malaikat dengan sekali pukulan. Yang pukulan ini kalau dipukulkan ke gunung Uhud, maka niscaya gunung Uhud akan hancur lebur. Sekarang saya tanya, ini nikmat atau azab? Nikmat atau azab? Jelas azab. Di mana keraguan tentang azab kubur? Hadisnya jelas, nyata, adanya siksaan, itulah azab. Di mana ada keraguan tentang azab kubur? Allah yahdik. Tidak boleh bagi kita seorang pun meragukan adanya azab kubur. Untuk apa kita berlindung kepada Allah dari azab kubur kalau kita ragu?
Makanya Nabi ajarkan sebelum salam baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Jadi dalilnya sangat tegas, Pak Badrun. Kalau bukan waktu membatasi, saya akan datangkan dalil yang lebih banyak lagi sebenarnya. Dalam Al-Quran banyak, dalam hadis juga banyak. Tapi saya cuma datangkan dalil sebagian kecil darinya, dan dalil-dalil tersebut sudah sangat jelas sekali untuk kita mengimani akan adanya azab kubur. Begitu Pak Badrun? Bisa dipahami Pak Badrun? Mungkin masih ada permasalahan? Alam kubur ya? Tanya. Di mana tempat Baik. kubur itu? Apakah Baik. jasad itu kita apa? Baik. Kemudian apa azabnya mengenai secara fisik, secara jasad yang tidak dinapakan itu atau apa yang Ya, baik. Baik, saya sudah dapat pertanyaannya. Baik, jadi gini, Bapak Ibu yang saya muliakan dan Pak Badrun yang saya hormati, bahwa secara umum dua masalah yang harus kita tahu. Kalau masalah itu adalah masalah yang nyata, masalah tersebut adalah masalah yang bisa dicerna oleh panca indera. Oleh mata, oleh telinga, oleh rasa, itu namanya alam nyata. Kalau sesuatu yang nggak bisa dirasa oleh panca indera, itu namanya alam gaib. Kalau dikalifikasikan menjadi dua, itu ada alam nyata, ada alam gaib. Nah, berbicara tentang alam kubur itu termasuk berbicara tentang alam gaib. Alam gaib. Kalau kita berbicara tentang alam gaib, maka kita tidak boleh berbicara tentang alam gaib kecuali dengan dalil. Jangan pakai akal. Kalau akal kita berikan tempat untuk menilai tentang perkara gaib tanpa dalil, maka akan interpretasinya, tafsirannya akan macam-macam. Maka kalau pertanyaan Pak Badrun, di manakah alam kubur itu? Jawabannya adalah di selain alam dunia, di mana tempatnya tidak ada dalil. Maka kita nggak boleh mengatakan di sini dan di sana. Selain alam dunia, bukan alam dunia, bukan alam nyata. Dia di alam gaib. Apakah jasad juga mengenainya? Itulah kuasa Allah. Allah sebutkan akan dipukul dengan tubuhnya hancur lebur, itu kuasa Allah. Itu terjadi dengan nyata dan harus kita imani. Karena alamnya sudah beda. Kalau Anda buka kubur, jasadnya masih utuh, karena alamnya sudah beda. Jadi jangan mengait-ngaitkan dengan akal kita. Alamnya sudah beda. Tadi sudah saya singgung ya, kita nggak akan sampai akal kita kalau bicara tentang perkara gaib, karena kita bukan penghuninya. Jadi kita hanya mengimani, Pak Badrun, bahwa alam kubur itu di alam gaib. Alam gaib itu adalah bukan alam dunia berarti. Di mana persisnya nggak ada dalil. Pokoknya bukan di alam dunia ini. Kalau mau tahu dengan pasti, mati aja dulu. Kita nggak bisa menjawab selama-lamanya tanpa dalil, nggak bisa. Kalau meraba-raba, mereka-reka, ya semua orang bisa bebas nantinya. Apakah jasad juga kena? Kena. Kita katakan jasad juga kena. Tapi kenapa kalau dibuka kuburnya masih utuh jasadnya? Karena udah berbicara alam, beda alam. Kita nggak akan bisa mengatakan, loh beda, jasadnya masih utuh. Ya karena ini di jasad yang kita lihat ini adalah makhluk atau sesuatu yang masih di alam dunia. Sementara yang dijelaskan oleh ayat dan hadis itu di alam gaib. Alam gaib bukan di alam dunia. Begitu Pak Badrun. Allah alam. Masih perlu diskusi lagi? Pak Badrun? Cukup? Baik, cukup ya. Mudah-mudahan nanti di pekan depan kalau ada kesempatan insya Allah kita lanjutkan diskusinya ya. Saya cukupkan, jazakumullah khairan, dan saya mohon maaf atas segala hal yang mungkin membuat kurang berkenan dan kurang nyaman. Hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.